Bab 148. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Pada akhir Februari, liburan musim semi di sekolah menengah remaja putri juga berakhir. Semester baru Sehi di tahun keduanya di sekolah menengah, akan dimulai dalam beberapa hari. Jadi, dia belajar keras hari ini. Hobi, perjalanan, kencan. Dia tidak tertarik sama sekali. Dia hanya menikmati kegiatan santai seperti jogging di pagi hari dan yoga di malam hari. Bahkan, itu hanya untuk menjaga kondisinya untuk belajar. Sehi hanya mengabdikan dirinya untuk belajar. Kenapa dia begitu terobsesi belajar? Itu karena kakaknya, Yongwo. Kakaknya tidak memiliki bakat dalam belajar dan dia tidak menonjol dalam bidang tertentu. Satu-satunya keuntungannya adalah ketekunannya. Tapi setelah dia pergi ke universitas, dia menjadi khawatir tentang masa depannya, karena dia menjadi malas. Sehi berharap, kakaknya membaik setelah pergi ke tentara, tapi dia benar-benar memburuk. Alih-alih kembali belajar, dia jatuh ke dalam permainan bernama Satisfy, dan berhutang. Orang tua mereka khawatir. Keduanya menghela nafas, karena masa depan kakaknya semakin redup setiap hari. Aku harus mengurus Opa. Apakah itu karena dia tumbuh menyaksikan kakaknya yang menyedihkan dan tidak berguna? Sehi tumbuh pada usia dini, karena kakaknya. Di sekolah menengah, dia bertekad untuk menjaga orang tua dan saudara lelakinya. Aku akan belajar keras atas nama Opa. Aku akan berhasil, dan menjadi bertanggung jawab atas orang tua dan opaku. Petik 1. Tidak seperti kakaknya, Sehi berbakat. Dia adalah siswa yang baik, pergi ke sekolah menengah remaja putri yang prestisius dan memiliki nilai tertinggi di negara ini. Tujuan utamanya adalah sederhana. Dia berencana untuk lulus dari universitas terbaik, mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan gaji tinggi, dan mendukung orang tua dan saudara lelakinya. Opa bisa percaya padaku. Dia terus belajar sambil berpikir begitu. Namun, masalah terjadi belum lama ini. Saudaranya berubah. Kakaknya tiba-tiba menjadi mandiri secara ekonomi di daerah tertentu. Itu benar, itu berkat Satisfy. Ironisnya, itu adalah permainan yang memakan sebagian masa muda kakaknya. Kakaknya berhasil dalam permainan dan melunasi utangnya. Dia tidak hanya melunasi utangnya, tapi juga utang ayah mereka. Kemudian, dia memberi orang tua mereka ratusan juta uang saku, untuk kenyamanan mereka. Suatu hari, kakaknya berkata kepadanya, "Dalam 1 tahun, aku akan membeli bangunan 10 miliar won. Kita bisa menyewakannya, dan keluarga kita bisa hidup bahagia, selama sisa hidup kita." Sehi bangga dengan kakaknya yang berhasil berubah. Dia senang. Di sisi lain, dia juga khawatir. Ini bukan gertakan. Dia memiliki kemampuan untuk membelinya, tapi saudara lelakinya telah membeli 800 juta won mobil asing, segera setelah dia menghasilkan uang. Dia tahu jika orang kaya sering kehilangan kekayaannya, karena kurangnya pengaturan ekonomi. Sehi khawatir, kalau kakaknya akan cepat kehilangan kekayaannya. Selain itu, dia juga khawatir, tentang hubungannya dengan gadis-gadis. Jika dia terlalu mencolok. Ada banyak wanita yang tertarik pada pria yang mengendarai mobil asing 800 juta won. Tapi, bukankah saudara lelakinya seseorang yang tidak memiliki pengalaman kencan? Dia akan mudah dibodohi. Aku akan merasa lebih nyaman, jika aku dengan Opa. Dia ingin mengawasi kakaknya 24 jam sehari. Sehi memiliki obsesi yang tidak biasa dengan kakaknya. Mungkin, karena dia sudah mengambil tanggung jawab untuknya, selama beberapa tahun. Dia duduk di mejanya, ketika dia mengalihkan pandangannya ke jendela. Itu berisik di luar. Apakah itu seorang selebriti? Pria, wanita, dan anak-anak membuat keributan di jalan. Sehi mendekati jendela, untuk melihat apa yang terjadi. Lalu, dia mengerutkan kening. Kenapa dia ada di sini? Dia punya firasat buruk. 0000 Street, XX Neighborhood, Gyeongcheongu. Lingkungan itu terdiri dari orang-orang biasa, tapi belakangan ini berisik. Itu karena, sebuah mobil asing mahal muncul di depan rumah Shin, yang penghuninya mengoperasikan toko sayur. Penduduk di daerah itu tertarik pada mobil dan memeriksanya. Itu adalah model ke-13 dari B Company. Ini 800 juta won. Petik 2. Wow, aku gemetaran. Shin Ah-jusi, apakah dia menjual banyak kubis? Bagaimana dia membeli mobil ini? Sepertinya, putranya yang mengendarainya, bukan Shin Ah-jusi. Bukankah dia biasanya berpakaian keringat, seperti gelandangan yang menganggur? Dari mana dia mendapatkan uang untuk mengendarai mobil seperti ini? Dia harus memenangkan lotre. Dia melunasi hutangnya dan membeli mobil seperti itu. Aku rasa, dia benar-benar memenangkan lotre. Aku tidak akan mampu membelinya, bahkan jika aku mati untuk bekerja. Hidup ini tidak adil. Aku membeli 5 tiket lotre setiap minggu, tapi aku tidak pernah menang. Mungkin, aku harus membeli 10 tiket setiap minggu. Akhir minggu, para penghuni berjalan di depan rumah keluarga Shin. Ada banyak orang yang menikmati cuaca musim semi, dan mereka terus mengomentari mobil Yongwo. Kemudian, sebuah kendaraan memasuki lingkungan itu. Mata warga melebar. Apa ini? Itu adalah limusin besar yang panjangnya 8,5 meter.
Orang-orang biasa menatap, ketika mobil putih yang indah berhenti di depan rumah Shin. Itu adalah saat ketika penduduk setempat lupa, tentang seri 13B Company. Denting. 3 pria kekar turun dari kendaraan. 2 dari mereka melihat sekeliling, sementara yang lain berlari ke kursi belakang dan membuka pintu. Kemudian, seorang wanita muncul. Wanita itu membual keindahan luar biasa, sehingga bunga-bunga yang melapisi jalan memudar sekaligus. Sepertinya, dia adalah satu-satunya yang bersinar di dunia. Pemandangan tampak abu-abu di sampingnya. Wow! Wanita itu. Penduduk yang terpesona oleh kecantikannya yang tidak realistis, terlambat menyadari identitasnya. Dia adalah Yura, yang dipuji sebagai permata Korea Selatan. Kegilaan terjadi. Wow, aku tidak percaya. Yura, Yura Uni, tolong tanda tangani ini. Sebuah foto. Bisakah aku punya foto? Petik 2. Yura, maukah kamu menikah denganku? Ah, aku tidak pernah mengira, hari itu akan tiba, ketika aku bisa melihat Yura di kehidupan nyata. Aku tidak peduli, jika aku mati sekarang. Dia bahkan lebih cantik daripada fotonya. Benar-benar seorang dewi. Itu adalah tingkat kerusuhan. Orang-orang mulai berkumpul dengan cepat, setelah mendengar suara itu. Tapi, 3 pengawal yang datang dengan Yura, adalah kartu as industri. Mereka secara efisien menempati ruang tersebut, memungkinkan 3 orang untuk mengontrol puluhan orang. Konten iklan. Berkat ini, Yura bisa membunyikan bel pintu rumah Shin tanpa diganggu. Heok, kenapa Yura ada di rumah Shin? Jangan bilang. Imajinasi orang-orang menjadi liar. Putra pengangguran keluarga Shin. Mungkinkah dia memiliki hubungan khusus dengan Yura? Apakah karena kekuatan finansial Yura, maka putra tak berguna keluarga Shin bisa mengendarai mobil mahal? Ada semua jenis spekulasi, tapi itu tidak bertahan lama. Yura tidak akan menyukai orang yang jelek. Tentu saja, jika putra Shin-si dan Yura berada di pulau yang tidak berpenghuni sendirian, Yura masih tidak akan melihat putra Shin-si. Lalu, apa yang Yura lakukan di rumah Shin? Gerbang rumah Shin terbuka. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Suara jengkel terdengar. Mata orang-orang terfokus pada pemilik suara. Itu adalah putri keluarga Shin. Orang-orang mengaguminya. Wow, dia bertingkah seperti itu terhadap Yura. Bahkan, penghibur di TV tampak jelek di sebelah Yura. Kedua orang itu terlihat seperti gambar. Mungkin, Yura ada di sini untuk menemuinya. Apakah aneh bagi orang-orang cantik untuk nongkrong bersama? Benar sekali. Tidak ada yang berpikir dengan tenang. Mereka setengah sadar, ketika mereka berbicara. Berisik. Mereka berusaha mengambil foto. Sehi merasa terbebani, dan membawa Yura ke rumah. Masuk. Terima kasih. Sekarang, apa tujuanmu datang ke sini? Sehi bertanya dengan rasa ingin tahu, saat dia mengunci gerbang. Yura memandang kebun kecil yang ditanami kamelia, dan menjawab sambil tersenyum. Aku datang untuk menemui Yongwosi. Petik 2. Sehi tidak merasa enak. Dia tidak menyembunyikan permusuhannya. Kenapa orang hebat sepertimu berusaha bertemu Opa? Pertama-tama, bagaimana kamu mengenalnya? Apa hubunganmu? Yura jenius. Tapi, itu tidak berlaku untuk hubungan ini. Dia menjawab tanpa menyadari arti di balik pertanyaan Sehi. Aku bertemu Yongwosi saat bermain Satisfy. Aku berteman dengannya, saat bermain sebagai kekasih. Bermain sebagai kekasih. Itu adalah permainan yang sangat singkat, tapi menyenangkan. Sehi tidak lagi mendengar suara Yura. Hanya kata, kekasih, yang terlintas di benaknya. Opa berkata, dia bermain keras untuk menghasilkan uang. Tapi, dia sebenarnya bermain-main di dalam suatu permainan. Aku sibuk belajar demi dia, dan bahkan tidak pernah memegang tangan pria. Petik 1. Kulit Sehi berubah. Dia sangat kesal, sehingga air mata memenuhi matanya. Aku awalnya berencana untuk meningkatkan Valor dan armorku. Tapi, Grid tahu apa yang harus ia lakukan. Dia tidak punya niat untuk mengandalkan barang-barangnya yang ada. Dia mengetahui dari Guardian of Awakening jika kekuatannya tidak cukup. Bahkan, jika dia mengenakan set item tempur legendari. Grid berencana untuk menggunakan efek kelasnya, dari peningkatan probabilitas peningkatan item, untuk memperkuat Valor dan pelindungnya. Aku ingin menggunakan barang-barang ini selama mungkin. Bahkan, jika itu menghabiskan banyak uang. Lebih baik mengambil risiko. Aku harus membeli semua batu perangkat tambahan di rumah lelang. Petik 1. Tapi sebelum itu, dia perlu membuat armor Vanner. Aku tidak bisa menunda itu lagi. Berkat usahanya, upacara pernikahan, dan Right Guardian of Forest, sirah itu telah tertunda selama hampir 2 bulan. Grid tidak tega menunda lagi. Dia melihat metode untuk membuat Wave Armor. Bagus. Wave Armor memang item yang bagus. Secara khusus, opsi pertama memberi efek pertahanan yang sangat baik. Itu kurang dari Holy Light Armor. Defense default dari Holy Light Armor lebih baik daripada Wave Armor. Holy Light Armor juga mengurangi kerusakan fisik hingga 40% dan kerusakan sihir sebesar 50%. Mempertimbangkan opsi lain dan mengatur efek item, Holy Light Armor sebenarnya beberapa kali lebih baik daripada Wave Armor. Namun, Holy Light Armor terbatas pada France. Jadi,
Itu seperti item eksklusif untuk Grid. Jika aku ingin menjual armor, Wave Armor lebih baik. Setelah semua anggota guild memiliki item mereka, dia akan menghasilkan Wave Armor dalam jumlah besar, dan menjualnya ke peringkat. Grid sangat senang memperoleh metode produksi Wave Armor secara gratis. Tang, tang. Suara memalu itu ringan. Grid sangat antusias memproduksinya dan bekerja dengan konsentrasi tinggi. Setelah sekitar 3 jam, Vanner datang mencarinya. Grid merasakan kehadirannya, tapi terus memalu. Apa? Tuan, tidakkah kamu mengatakan akan berdoa? Vanner menggaruk kepalanya. Aku ingin melihat armorku selesai. Hehe, apa tidak apa-apa, jika aku menonton. Vanner telah menunggu hampir 2 bulan, jadi dia sangat bersemangat. Grid memahami antisipasi Vanner. Tidak apa-apa, jika kamu diam. Duduk di sana dan lihatlah. Terima kasih. Aku akan berdoa kepada para dewa, jika benda itu adalah barang legendari. Vanner berlutut. Kemudian, dia menyatukan kedua tangan dan benar-benar mulai berdoa. Itu mengingatkan Grid tentang kasus ketika dia membuat Divine Shield. Vatikan stabil. Tidak ada berita, jika seorang paus baru telah dipilih. Bukankah aku lupa menyegel tombak Isabel? Mungkin Isabel akan mati dan ini salahku. Aku minta maaf. Ya, suatu hari dia akan datang untuk menyegel itu. Petik 1. Grid mulai berkonsentrasi memalu lagi. Tang, tang. Pelat besi hitam dan pelat baja mitril pada landasan, secara bertahap berkumpul dalam bentuk armor. Kegembiraan Vanner melambung saat dia berdoa. Tolong, biarkan selesai dengan peringkat legendari. Aku berdoa kepada semua dewa di dunia. Tolong, tolong beri peringkat legendari. Petik 1. Saat doanya mencapai puncaknya. Ini, adikku memanggil. Lalu, palu Grid tiba-tiba berhenti. Hah, apa? Vanner bingung, ketika dia gagal mengidentifikasi situasi baru. Grid meletakkan palu dan armor yang dia hasilkan kembali ke dalam inventorinya. Maaf, adikku memanggilku, jadi aku harus pergi. Grid merasa, itu terdengar mendesak. Petik 2 tanda tanya petik 2. Vanner meragukan telinganya. Dia pikir Grid sedang bermain-main. Tapi, itu bukan lelucon. Anggota guild, Grid, telah menutup koneksinya. Petik 2. Grid menghilang dari depannya. Vanner menatap api di tungku untuk waktu yang lama, sebelum berteriak. Kamu keparat. Kamu sengaja bermain denganku. Petik 2. Itu berisik, jadi keluarlah. Uwaik. Vanner diusir oleh Han, dan berlari ke tempat berburu. Lalu, dia mengayunkan kapaknya ke monster sambil memikirkan Grid.